Di sini sebelah kanan Ibu ada siswa kelas 5, sebelah kiri Ibu ada siswa kelas 6. Pada hari ini kita belajar bersama karena guru kelas 6 Bu Natal itu ada di Nasua. Jadi pada hari ini kita belajar bersama. Baik, sebelum memulai pelajaran, marilah kita berdoa. Untuk pembukaan ini doa dipimpin oleh ketua kelas 5. Pada Noel dipersilakan. Terima kasih. Nah, sebelum kita mulai pelajaran, Ibu cek kehadiran dulu. Kelas 5 yang tidak hadir? Hadir semua. Kelas 6 bagaimana yang tidak hadir, Nak? Hadir semua. Ya, baiklah, sebelum mulai pembelajaran, kita menyanyikan lagu Garuda Pancasila. Oke, sebelumnya kelas 5. Kemarin kita sudah belajar tentang apa, Nak? Iya, kita belajar tentang interaksi sosial. Siapa yang masih ingat apa itu interaksi sosial? Iya, pintar. Oke, untuk kelas 6. Kelas 6 kemarin sudah belajar apa, Nak? Oh, tentang persatuan dan kesatuan di lingkungan rumah. Oke, siapa yang bisa memberikan contoh? Apa contoh persatuan dan kesatuan di rumah? Iya, pintar. Nah, itu pelajaran kita ya kemarin. Nah, pada hari ini kelas 5 akan belajar tentang jenis interaksi. Sedangkan kelas 6 akan belajar tentang persatuan dan kesatuan di masyarakat. Oke, sebelum Ibu mulai, kita tepuk konsentrasi dulu supaya anak-anak Ibu konsentrasi dalam belajar. Yuk, tepuk konsentrasi. Sekarang Ibu ke kelas 5 dulu ya. Sebelumnya kelas 6 Ibu berikan tugas dulu. Kelas 6 silakan buka temanya halaman 38. Sekarang anak Ibu baca dulu tentang perbedaan yang menguatkan. Ibu memberikan materi kepada kelas 5. Untuk kelas 5 kemarin kita sudah membahas tentang interaksi. Nah, ternyata interaksi itu dibagi menjadi 2, yaitu interaksi yang mengarah ke persatuan dan interaksi yang mengarah ke perpecahan. Ya, bentar ya. Nah, tentunya sebelum Ibu masuk ke interaksinya, siapa yang tahu apa itu makhluk sosial? Karena manusia itu dibilang makhluk sosial. Mengapa? Iya, pintar. Karena manusia itu tidak bisa hidup tanpa orang lain. Nah, ini Ibu sudah singgung tentang interaksi sosial. Interaksinya ada yang mengarah ke persatuan dan interaksi yang mengarah ke perpecahan. Sekarang bisa Ibu punya gambar. Ya. Kalian bisa perhatikan gambar ini. Perhatikan gambar yang pertama. Kita melihat apa pada gambar yang pertama? Iya, pada gambar yang pertama kita melihat ini adanya gotong royong. Gotong royong ini merupakan interaksi manusia yang mengarah kemana, Nak? Iya, ke persatuan. Untuk gambar kedua. Gambar kedua kita melihat adanya demonstrasi. Nah, demonstrasi ini membakar fasilitas umum. Itu adalah contoh interaksi yang mengarah ke perpecahan. Iya, ini contohnya ke perpecahan. Nah, sampai sini anak Ibu ada yang mau ditanyakan tentang interaksi yang mengarah ke persatuan dan interaksi yang mengarah ke perpecahan. Ada yang mau
gambar kerjanya. Sekarang Ibu bagikan, ini ada lembar kerja peserta didik atau LKPD. Harapkan diskusinya dengan tertib ya. Ibu mau menjelaskan ke kelas 6. Nah, untuk anak Ibu kelas 6 sudah dibaca nak tentang perbedaan yang menguatkan. Ya, perbedaan yang menguatkan. Di sini kita ada bermacam-macam suku, bermacam-macam agama, makanya kita harus bersatu. Ya, nih anak Ibu yang satu berbeda agamanya dengan yang satunya. Jadi kita harus hidup rukun. Ya, kita harus hidup rukun karena perbedaan itu yang akan menguatkan kita. Ya, tadi sudah dibaca ada teks tentang perbedaan yang menguatkan. Nah, sekarang Ibu juga ada gambar. Di sini ada gambar sebuah gereja. Nah, di gereja ini masyarakatnya pada bergotong royong. Nah, mereka hidup rukun. Mereka tidak menjadikan perbedaan itu menjadi perpecahan, tetapi mereka menjadikan perbedaan ini menjadi persatuan. Yang kedua, bisa kita lihat di masjid juga ada ibu-ibu, ada pastor yang membantu membersihkan tempat ibadah, membersihkan masjid. Mereka begitu hidup rukun, tidak ada perpecahan. Nah, makanya dalam kehidupan kita harus hidup rukun. Inilah contoh hidup rukun di lingkungan masyarakat. Ya, ada yang mau ditanyakan nak tentang kerukunan, persatuan dan kesatuan yang ada yang mau ditanyakan? Tidak. Oke. Kalau tidak, Ibu juga ada LKPD. Di sini kalian bekerja berkelompok atau bisa juga hanya berdua, bersebelahan. Kalian kerjakan LKPD-nya. Di sini ada tentang manfaat persatuan dan kesatuan di lingkungan masyarakat, beserta contoh perilaku yang mencerminkan persatuan dan kesatuan di masyarakat. Silakan kerjakan dengan temannya. Anak kelas 5 bagaimana nak? Sudah siap kerja kelompoknya? Oke, silakan kelompok 1 untuk mempresentasikan. Nah, berarti anak Ibu sudah mengerti contoh interaksi yang mengarah ke persatuan dan interaksi yang mengarah ke perpecahan. Ya. Nah, berarti anak Ibu sudah paham semuanya ya? Atau ada yang mau ditanyakan? Atau ada yang kurang jelas, nak? Oke. Anak Ibu kelas 6 bagaimana? Sudah siap? Sudah? Kita minta kelompok 1 untuk mempresentasikannya. Iya, hebat kelompok 1. Kita beri aplaus untuk kelompok 1. Ternyata anak Ibu semuanya pintar. Nah, berarti anak Ibu sudah paham tentang kerukunan di masyarakat. Ya, nanti arahnya akan menuju ke persatuan dan kesatuan. Coba anak Ibu yang masih belum dipahami. Baik. Karena anak Ibu kelas 5 dan kelas 6 sudah paham, mari kita bersama-sama menyimpulkan pelajaran pada hari ini. Ya, jadi kelas 5 dapat kita simpulkan ada contoh interaksi yang mengarah ke persatuan. Apa contohnya? Iya, musyawarah untuk mufakat, gotong royong, kerja bakti. Ya, pintar. Kalau interaksi yang mengarah ke
Nah, apa contohnya? Iya, gotong royong membersihkan lingkungan. Apalagi berperilaku penuh tenggang rasa dan toleransi. Apalagi iya, saling menghormati orang yang berbeda agama ataupun suku. Manfaatnya apa? Nah, apa manfaat persatuan dan kesatuan di lingkungan masyarakat? Manfaatnya, yang pertama masyarakat menjadi hidup harmonis. Yang kedua apa? Yang kedua kehidupan lebih tenang dan menyenangkan. Yang ketiga, iya, hidup masyarakat lebih sejahtera. Ya, jadi itulah pelajaran kita hari ini. Semoga kita semua dapat menerapkannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Ya, oke. Untuk kelas 5, Ibu akan memberikan PR. Kerjakan dari buku tema halaman 23. Buat di agenda ya nak ya. Halaman 23. Itu kamu kerjakan besok dikumpul. Untuk kelas 6, kamu kerjakan halaman 28. Ya, itu bisa tentang kerukunan dalam perbedaan. Nah, ada 3 pertanyaan, kamu harus menceritakannya. Ya, juga besok dikumpul. Nah, sekian pelajaran kita hari ini. Sebelum kita tutup pelajaran kita, marilah kita menyanyikan lagu Satu Nusa Satu Bangsa. Ya, baik, sebelum pulang, marilah kita berdoa. Kita berdoa untuk agama kita masing-masing. Untuk doa pulang, kita minta kelas 6 untuk memimpin doa. Baik, sekarang kita pulang. Hati-hati di jalan dan salam dengan